Bismillahirrahmanirrahim. Nakirun qabilun al-mu'asirah awaqi'un mawqi'ama qadukirah wa ghairuhu ma'rifatun kahumwati wa hindawa bani wal gulami wal ladhi amalidi ghaibatin au futuri kanat lawasan bid domiri wa solim min huma la yubtada wa la yali lafiyakan abada al-ya'i wal kafi min ibni akrama wal ya'i wal amin salim amala wa kullu mudmarin lahul bina yajib waladu majurraqala dimalusin lirofi wan nasbi wajabri asolah karibina fa innana nirnal bina wal alifun wal wawan nunu lima wa wairi taqoma walama wa min domiri rofi ma yastatiru kaf'alu wa fi takabir istasturu wa rutifa iman fisali anahu wa anta wal furu'u la tasabihu wa dunsi sabit fisolin juhila iya jawat afi'u laisa muskila wa fiktiyarin layaji ulmunkasir ita ta'atta ayaji al-muttasil fasil awis sila asani wa ma asbahahu bikutul utama kadang kemil anini wati sholat aftaru khairin kawamin fi sholat qadimil al-musafir fi sholat wa qadiman masjid abin fi sholat wa fitihadi rufbatil jamasa wa qajubi huwaihu fi wassalam Qoblayan nafsi ma'al fi'li tujib Minuwi koyatin walaysa qadmunim Walaytani fasya walayti nadaro Wa mala'alla kiswakun mukhayaro Ilbaqiyati wa dhiro Nakhofafa Mini wa gani baduman qad salafa wa filadunni laduni qala wa fi qadmi wa qadmi hadfu ayna qad jafi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita lanjutkan kajian Balaghah, Jawahirul Balaghah. Kalau kitab kalian halaman 105, kitab saya halaman 88. Al-Mabhasul Khamisu fin Nida'i. Ya. Bermula pembahasan yang kelima. Fin Nida'i itu dalam bab nida. Nida itu panggilan. Orang yang dipanggil namanya munada. Oke? Itu harus kalian garis bawahi. An-nida'u bermula nida panggilan. Maka dalam nahwu juga ada bab munajat termasuk yang dibaca nasab. Nah, itu yang banyak salah kaprah. Ya Rasulullah harusnya banyak yang baca ya Rasulullah. Ya salah, wah. Ngaji munajatnya enggak mateng gitu loh. An-nida'u bermula nida panggilan. Wa ya nida. Tolabul mutakallimi itu menuntutnya mutakalim. Tolak itu kan ya permintaan lah namanya ya, permohonan. Tolak
Tolabul mutakallimi itu permintaan atau permohonan atau menuntutnya mutakallim, orang yang berbicara, pembicara, menuntut iqbalal mukho. Ini iqbal kemana? Ini kan iqbal yang nggak ada lah, kan gue tanyain. Iqbalal mukhotobi, pada menghadapnya mukhotob. Mukhotob biar ngadep, nggak meleng itu maksudnya. Alaihi, atas mutakallim. Tolapnya mutakalim tadi diharfin dengan huruf naibin yang menggantikan, manaba unadi. Nah itu awas, pada tempat ganti atau pada gantinya lafaz unadi. Perhatikan, ini unadi. Wah ini belum dihapus. Nih diperhatikan. Nada yunadi. Kalau saya kan unadi. Ini loh, nada yunadi. Nah, kalau saya kan diganti pakai hamzah menjadi unadi. Maksudnya unadi apa? Memanggil siapa saya? Saya memanggil. Gitu loh. Huruf iya yang ada huruf munada itu sama dengan menggantikan fi'il mudhari unadi. Itu dimaksud biharfin naibin manaba unadi. Gitu loh. Nyambung. Al-mangkuli yang digubah, yang dipindah, minal khobari, dari kalam khobar, kalam berita, itu maksudnya khobar, ilal insya'i, kepada kalam insya. Nih contohnya zaidun. Zaidun itu kan asalnya kalam khobar. Oke. Nih asalnya kan begini. Ini perhatikan, apa sih maksudnya al-mangkul minal khobar ilal insya? Umpamanya awalnya kan unadi zaidan, memanggil siapa saya, kan siapa anak kan, ya kan, memanggil zaidan pada. Nah unadi zaidan ini kalau dalam bab munada kan menjadi ya zaidu, zaidu mabni dhom, karena mufrad alam. Munada itu mufrad alam nakiro maksudah mabni dhom. Was fa amal mufradul alamu wa nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi. Kan gitu. Sebenarnya fayubnayani ala ma yurfa'u bihi. Ya, sebenarnya kan itu kan. Nah, kalau unadi zaidan itu namanya jumlah khobariyah. Paham ini? Begitu digubah menjadi ya zaidu, itu bukan lagi jumlah khobariyah, tapi jumlah insya'iyah. Gitu loh. Ya salah satu jumlah insya'iyah atau jumlah tolabiyah itu adalah munada. Nyambung maksudnya? Nah, itu udah paham ngaji mah. Gitu loh. Wa adawatuhu, dan bermula alat-alatnya munada atau nida. Samanin itu asalnya samaniu, semangkus. Samanin itu ada 8. Kalau bahasa Sundanya 8. Sama baik. Al-hamzatu yaitu hamzah itu badal. Wa ai, dan ai itu ai bukan ayun. Ai maknanya ya hai lah. Hei, itu kalau bahasa ininya. Wa ya dan ya. Yang paling masyhur ya. Gitu loh. Wa ai dan ai. Ai zaitu. Nah itu. Maknanya ya hai itu lah. Wa aya dan aya. Wa haya dan haya. Wawa dan wa. Wa biasanya munada mandub atau munada nutbah. Wahia itu ada catatan kaki nomor 1 footnote. I'lam anna lafzul jalalati
yuhtasu nidahu biya. Ketahuilah sunya lafaz jalalah berarti lafaz Allah. Yuhtasu itu dikhususkan. Apa nidahu memanggil lafzul jalalah biya dengan ya. Lafaz Allah itu dikhususkan manggilnya dengan huruf iya, huruf munada iya. Oke? Kemana udah? Capek. Udah pulang kan? Molor baru sekolah begitu aja udah cemeng sama mau. Lu nggak mata lu ngapa? Lu bahasa-bahasain ngantuk. Biar nggak ngantuk, mah gampang pesen sama Arin. Kalau ngantuk cukup gitu udah tidur. Itu biarin, kasihan. Ini makan ngaji bonus, iya kan? Yang anak-anak kecil kalau ngantuk aja. Jujur aja, nggak diomelin. Lah gitu kan? Kalau parah masa ngantuk malu atuh. Malu yang mana? Wah, biarin. Oke lanjut. Wahia dan bermula adawatuhu perabot-perabot istisna fi kaifiyatil isti'mali dalam cara penggunaan. Nau'ani itu terbagi dua macam. Al-awwalu bermula yang pertama itu al-hamzatu bermula hamzah wa ai dan ai linida'il qoribi itu untuk panggilan yang dekat. Hamzah itu a zaitu. Ini kan kalian harus biasakan kan? A zaitu, hei Zaid. Itu artinya Zaid dekat. Yang kedua ai zaitu. Nah, itu pun sama dengan Zaid dekat itu maksudnya al-awwalu al-hamzatu wa ai linida'il qorib. Wasani dan bermula yang kedua itu kan angka 2. Kalau di bahasa Arab kan sama dengan wasani. Itu wabakil adawati dan bermula sisa-sisanya perabot. Perabot munada maksudnya. Linida'il ba'idi itu untuk memanggil yang jauh. Jadi ya, ai, ayah, haya dan wa itu adalah untuk memanggil orang yang dipanggil itu namanya munada. Munadanya jauh. Kalau dekat menggunakan hamzah dan ai. Tapi kalau jauh, hoi, kan begitu kan? Nah, itu iya kan? Itu bahasa Arabnya yaitu pakai ya, ai, ayah, haya dan wa zaitu. Zaid jauh berarti. Kalau ai zaitu itu berarti dekat. Ngerti maksudnya? Itu yang dimaksud wahia fi kaifiyatil isti'mali nau'ani. Oke. Sekarang berikutnya waqad yunazzalu dan terkadang diposisikan, ditempatkan apa al-ba'idu munada yang jauh manzilatal qoribi pada tempat yang dekat. Terkadang yang jauh diperlakukan munada yang dekat. Kalau karena dekat fayunada maka dipanggil apa ba'id bil hamzati dengan hamzah wa ai dan ai. Isyaratan karena memberi isyarat, karena memberi sinyal ila annahu pada sesungguhnya kejadian. Li syiddati istihdharihi itu karena sangat menghadirkan ba'id fi dhihnil mutakallimi dalam hatinya mutakallim. Soro itu jadi apa ba'id kal hadiri, jadi itu kal hadiri seperti perkara atau munada yang hadir ma'ahu bersama mutakallim. Layahibu yang tidak bisa lenyap gampangnya, goib itu yang tidak bisa hilang apa ba'id anil qalbi dari hati. Wa ka'annahu dan seolah-olah ba'id mathilun
Jadi kata-kata masalah ini amfirah yang sudah saya hapus tadi. Masilun itu yang tahu misal kan? Masilun kan isim fa'il. Kalau masdarnya kan misal. Gampangannya jogrok, gampangannya lah. Masilun itu menjelma amamal aini di payunan mata, di hadapan mata. Maksudnya begini. Terkadang munada yang jauh itu diposisikan seperti munada yang dekat. Karena dekat walaupun jauh dipanggilnya pakai hamzah atau ai. Oke? Isyaratan karena ada sinyal isyarat bahwasanya ila annahu li siddati istighdhari fi dinil mutakallim sarakal hadiri ma'ahu. Karena sangat dekatnya mutakalim kepada yang diundang tadi diperlakukan walaupun dia jauh seolah-olah seperti yang hadir di hadapan. Oke? La yahibu anil qalbi, yang enggak lepas dari hati padahal jauh, tapi karena saking cintanya. Kan gitu. Kalian kan orang tuanya jauh. Erwin, beta ingat tidak sama emak bapak, sama keluarga, ingat tidak? Ingat, walaupun jauh beta di Kubang nyebrang laut, naik kapal laut 6 hari 7 hari, tapi seolah-olah nampak di depan mata. Oke, Mas Kak, lu ingat sama Bapak Sarip? Di mana Bapak Sarip? Di Jakarta. Jakartanya mana? Utara, timur, tenggara, selatan. Ngomong yang jelas, kamu lu Sukapura, Cilincing. Cilincing, ngono Priok ke sana. Kan jauh. Naik motor paling enggak 15 menit, enggak usah rem, terbang aja, tabrak aja udah ada. Tabrak aja ya. Lah, kan Bapak Sarip jauh. Tapi karena Bapak Sarip ada dalam hatinya Aska, seolah-olah Bapak Sarip dekat. Adiknya Aska ada Arkan. Arkan kan sama di sana. Nah, ka'anahu wa ka'anahu masilun amamal ain. Seolah-olah itu jogrok di depan mata. Padahal jauh itu maksudnya yang jauh kadang-kadang diperlakukan seolah-olah munada dekat, dari itulah balaghah. Ngerti maksudnya? Nah, secara kaidah umum hamzah dan ain untuk dekat. Tapi kadang-kadang yang jauh pun diperlakukan seperti dekat, itulah bahasa. Maka jangan mengartikan bahasa itu kemudian dengan bahasa-bahasa bid'ah, musyrik, takhayul, repot. Orang cinta kok. Seperti anta samsun, anta badrun, anta nurun, fawqan. Itu kan tasbih. Bukan menganggap menuhankan Nabi Muhammad seperti matahari, bukan. Itu ekspresi cinta. Oh, anta samsun, engkau Nabi Muhammad itu samsun seperti matahari. Ngerti maksudnya? Ini bahasa cinta. Jadi jangan, wah itu musyrik, malah kan gitu, ngerti maksudnya? Ini balaghah di situ. Nah, kaqauli syairi seperti ucapan penyair, cuman nggak ada di syairnya. Dari Bahar Tawil, asukana nu'manal nu'manil berarti karena dimudhofkan. Asukana nu'manil araqi tayakkun bi annakum fi rab'i bi annakum fi rab'i qalbi sukan. Asukana nu'manil araqi, hai penduduk Nu'manul Araq, itu kan nama tempat. Tayakkunu, yakinlah siapa kalian semua, bi annakum, dengan sesungguhnya kalian semua, fi rab'i qalbi, dalam seprapat hatiku, sukanun asalnya. Cuman karena syair kan nggak boleh sukanun, kan sukanu itu penghuni.
Sukan zamannya sakin, orang yang menempati. Nah, itu asukana Nu'manal Aroki. Hai penduduk Nu'manul Arok, yakinlah kalian semua bahwasanya kalian semua itu menempati seperempat hatiku. Wah, seperapat hatiku itu kalian semua. Yang 3/4-nya lagi buat anak istriku, buat sahabat-sahabatku dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi contoh asukana Nu'manal Aroki. Nah, itu tadi kalau bahasanya Erwin, bahasanya si Fitri aja lah. Siti udah tidur. Woi orang-orang Kupang yang ada di TTS Timur Tengah Selatan, lu biar tahu yuk, nyonggel gigimu ya kan, ngopi di coba ini. Lu udah ngantuk mendiri, mau mendiri matanya udah riup-riup ya. Penduduk Nu'manil Arok, yakinlah kalian. Nah itu bukan pakai iya tapi pakai hamzah. Asukana. Itu sukana. Sukan itu zamannya sakin. Jamak taksir. Oh, gitu loh. Nyambung ya. Nah sebaliknya waqad yunazzalu, dan terkadang diposisikan apa al-qaribu munada yang dekat, manzilatal ba'idi pada posisi yang jauh, yang dekat malah diposisikan yang jauh. Fayunada, maka dipanggil apa al-qarib munada yang dekat di ghairil hamzati, dengan selain hamzah, wa ai dan ai. Ya kan munada yang dekat tadi kan manggilnya pakai dua, pertama hamzah, kedua ai. Cuman munada yang dekat malah diperlakukan seperti munada yang jauh. Ada alasannya juga. Alasan sastrawan, alasan balaghiyah, keindahan bahasa. Al-awwalu atau awalan, isyaratan itu karena isyarah ila uluwi martabatihi, kepada tingginya pangkatnya qarib, dekat, tapi karena mulianya itu diperlakukan seperti jauh, gitu loh. Fayuj'alu, maka dijadikan apa qarib budal manzilati, pada jauhnya tingkatan atau tempat. Ka'annahu, seolah-olah qarib budun itu jauh, fil makani, di dalam tempat. Kakaulihi, seperti ucapannya Fulan, ayah maulaya, tuanku, padahal di depannya. Di depannya kan harusnya pakai hamzah, maulaya, tapi pakai ayah maulaya. Ini menandakan karena tuannya ya mungkin antara budak dengan majikannya. Nah, manggilannya sendiko dawuh Gusti. Kalau bahasa Jawanya gitu kan. Nah, itu kan jauh ayah. Padahal di depannya. Kenapa pakai ayah nggak pakai hamzah? Karena li'ului martabatihi. Nyambung nih. Tuh, itu balaghah. Itu bahasa. Maka kalau kita memahami Quran, memahami sabda Nabi, memahami syair-syair Arab, kemudian nggak kita pahami dengan bahasa yang mengungkapkan itu, yaitu bahasa Arab, nahwu sorok, balaghah, mencakup bayan, ma'ani batik, ya repot. Maka gampang keluar cacian-cacian sesat, kafir, musyrik, bid'ah, dolalah, finnar. Nah, surga emang punya bapak moyang lu apa? Ngerti? Jadi panitia akhirat. Ngerti kan? Ini bahasa. Jadi bahasa itu mempunyai peran penting. Itu tadi umpamanya anta samsun, anta bajuni, anta iksiru wa roli, anta misbahul suduri. Itu kan bahasa cinta. Ya bahasa cinta yang memang seperti itu. Engkau bidadariku, engkau matahariku, engkau rembulanku. Lo ketahuan mukanya kau jerawatan dulu, umpamanya. Paham nggak maksudnya? La ilaha illallah, emang bahasa ekspresi cinta yang seperti itu. Kalau orang cinta,
Yang ada itu baik. Ini contohnya umpamanya ada orang jalan pincang. Jalan pincang itu bagus apa enggak? Jangankan orangnya, kucingnya pokoknya habis dilempar orang umpamanya, kucingnya pincang. Tapi karena orang itu cinta sama yang punya kucing, Masya Allah, coba itu lihat Rio, kucing piaraannya aja jalannya antik, keju padahal pincang. Ngerti gak maksudnya? Pincang itu loh, cacat itu loh, itu bukan sebagai aib di mata orang yang cinta. Ngerti maksudnya? Maka bab nasab kalau saya ikut sampean, kalian kalau saya ikut yang berlebihan, slow aja. Karena bagi para muhibbin ya memang seperti itu, tapi bagi para yang tidak muhibbin ya memang seperti itu. Jadi kita netral aja, hati kita tetap baik-baik aja. Ngerti maksudnya? Ya kita slow aja, slow down. Gak usah ambisi ikut-ikutan mencaci ya jangan, mendukung banget juga jangan. Ya biasa-biasa aja, orang semuanya itu makhluk Allah kok. Ya kan kita hormati habaib yang alim. Adapun ada oknum habaib yang tidak baik, itu kan oknumnya. Gitu aja udah. Jelas itu. Nah, kita kalau memposisikan diri yang tepat ya enak. Oke. Siap. Kan gini, kalau hamzah istifham itu biasanya kan jumlah, iya kan? Azaidun qaimun, aja azaidun. Nah sementara ini kan mufrad, maksudnya mufrad itu tunggal. Mufrad di sini maksudnya bukan berupa jumlah. Kalau umpamanya azaidun, he zaid, itu kan otomatis hamzah istifham, munada. Nah kalau hamzah istifham itu biasanya jumlah. Azaidun qaimun, aja azaidun, gitu kan? Itu diantaranya. Nah itulah pentingnya memahami syiakul kalam, termasuk zauk. Maka kalian ini ngaji, ini perhatikan ya. Kan berkali-kali saya tekankan sama kalian, termasuk perempuan, dengar ini. Mutolaah, baca itu yang rajin. Baca kitab dulu, tapis tuntas. Ngerti maksudnya? Sampai kalian ini ada rasa zauk. Rasa itu ya tahu. Kalian baca kitab kok begini, nggak enak. Itu pasti ada yang nggak beres. Ngerti maksudnya? Umpamanya kan sering kalian dihadapkan baca Kawakibud Durriyah itu kan entah kurang titik, entah kurang huruf atau kelebihan huruf kan sering. Nah kalau kalian zauknya ini udah mencengkram, udah nyatu, itu akan ketahuan gitu loh maksudnya. Oke? Ayo doi. Nah, kalau nggak paham nanya, lu no. Wah bingung pak saya pak, baru ngaji lagi pak. Lu ada 3 bulan no ngaji no. Nah, dari Syawal, April, besar, Surah 4 bulan no. Kan Syawal itu kan lu ngaji paling 2 hari kalau salah, terus ngilang. Lah iya kan, nah, maka harus tasihun niat. Nah, pakai nanya pak, saya boleh ngaji lagi apa enggak? 8 dari dulu saya nyuruh, ngerti kan? Begitu, maka besok disemangati lagi gitu loh, ngerti kan? Lu memang setahun ini PKL. Kenapa enggak kelas 3 tadinya? Memang begitu ya. Sampai kapan PKL? Maksud saya begini, senok kalau ini saya kirim barang ke Pati, ngerti maksudnya? Pokoknya kalau PKL memang udah selesai, lebih baik senok ke Pati. Mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih ngamen pun masih denger orang, gitu loh. Jadi ya memang pengen saya kader biar jadi lah. Biar jadi orang, karena saya orang pak bukan kebo gitu lagi, ngerti kan? Oke no, gitu loh semangat nawaitunya, gitu loh. Gimana? Masa sih?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah iya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu lagi sebenarnya. Nanti coba nyari di Alfiah. Itu kan yang tertulis 7 emang ya. Padahal katanya 8. Apa yang kurang itu? Lu coba lihat di Alfiah kalian itu. Hamzah, ai, iya, ai, ayah, ayah, wa. 8. Hamzah. Kan Hamzah. Oke, ai 2 kan? Ya 3. Ai, ayah 5. Ayah kan 6. Wa kan 7. Kurang satu lagi mang. Ada emang. Nah itu lihat no, benar. Saya pun cuma 7. Gitu ada. Benar ini saya kok baru ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Hamzah di situ. Gitu. Kalian yang kitabnya nggak ada tambahin. Alhamdulillah wa gitu ya. Ya itu tambahin. Nah itu. Pasti kan 8. Nah itulah pentingnya kalau beli kitab jangan satu percetakan. Biar ada yang beda. Gitu loh. Andaikan yang satu ini ada yang kurang, nanti bisa di selektif pakai kitab yang lain. Oke. Yang kedua, al-ba'u mana tadi? Wa anta ma'ahu, hali bermula kamu itu ma'ahu bersama maulaya atau munada lid dilalati, karena menunjukkan ala annal munada atas sesungguhnya orang yang dipanggil azimul qadri, itu yang agung kadarnya, pangkatnya. Kadar ngerti kan maksudnya? Kan al-qadri udah bahasa Indonesia. Kadar maksudnya kadar itu kepangkatannya. Rafi'us sya'ni itu yang mulia keadaannya, derajatnya, agamanya. Itu kan ya rafi'a sya'ni wa darati, ya. Maksudnya yang mulia keadaannya gitu loh. Al-ba'u ba. Besok pri ya. Kan ini belum tahu nih si Mendiri. Ntar duitnya kasihin aja itu Mendiri ke ini balagoh beli duluan. Soalnya saya udah nggak ada lagi. Ada cuman kitab saya waktu sekolah. Saya kalau kitab sekolah itu ada logatannya. Mahal itu harganya. Ya kan maksudnya. Bukan mahal harganya ini, enggak, perjuangannya itu. Makanya berat saya kalau ngasih ini tuh. Oke. Yang kedua alba au isyaratan atau karena isyarat ilan khitati manzilatihi, pada mencengkram inhitat namanya, pangkatnya munaja au darajatihi atau derajatnya munaja bait korib gitu ya. Kakaulika seperti ucapan kamu ayah ada ini, padahal ini kan samping di sampingnya. Liman bagi orang gua yang bermulaman maka itu bersama kamu. Cuma dia udah mencengkram. Harusnya kan hadza, tapi dipanggilnya malah ayah. Hadza ayah kan untuk panggilan jauh, tapi karena udah saking lengketnya. Kadang-kadang bahasa itu seperti itu gitu loh. Oke? Yang jim au isyaratan atau karena isyarat ila anna sami'a, pada sesungguhnya sami audien mendengar bi ghaflatihi, karena lalainya sami wasuru di zihni, dan larinya jauhnya hatinya sami, ka'anau seolah-olah sami itu ghairu hadirin, enggak hadir. Kan ada santri ngaji ngomong mulu. Ini aja nih.
Alpin lu aja ngomong gak kepada nyambung. Orang dia asik nulis. Orang Alpin no. Si Kupang. Iya kan? Kakaulika seperti ucapan kamu lisahi bagi orang yang lalai. Ayah fulan. Padahal di jaketnya. Kadang-kadang digebrak mejanya. Wih, bangun. Iya kan? Karena ngantuk, lalai, berisik. Kan digebrak. Woi, sambil ngomong, woi, kan jauh, woi, padahal dekat. Nah itu karena itu tadi, ghaflatisame, lalainya pendengar, begitu loh, nyambung nih maksudnya. Nah, waqaqaulil Barudi dan seperti ucapan Al Barudi dari Bahar Basin. Ya ayu, ini. Ya, ntar sampai hujan enggak? Ya ayyuhas innal basi ya ayyuhas sadirul mazwaru min sholafin malan wa innaka bil ayyaminun khati'un. Ulang kali muharim dong pembayung dulu itu waktu zaman nyantri lagunya begitu. Ulang kali wah aren dong rembayung ibu arane runtang runtung karo kancane ora eling jaman biyen runtang runtung karo balane. Itu teman saya Mbah Ikhwan sekarang udah jadi kitab Kudus ya. Nah itu lagunya dibahas itu begitu. Ya ayyuhas sadiru itu kan ada tuh catatan kaki. Asadir ay azahib amsyaid rafu'an anti. Hei orang yang pergi, al-mazwaru al-munkharifu yang berpaling. Bawahnya kan ada itu. Min sholafin dari apa? Min kibrin al-kibru dari sombong. Mahlan pelan-pelanlah kamu. Fa innaka maka sesungguhnya kamu munkhadiun itu orang yang tertipu bil ayyami dengan hari-hari. Udah tong kamu ini tiap hari pergi mulu pikirannya yang pergi deres kagak ngapalin kagak baca Quran kagak sholat tahajud kagak sholat duha kagak. Ini nih siapa? Hei kamu nih banyak baca Quran, ngerti? Banyak sholat tahajud. Yang kemarin-kemarin dirubah. Ada perbaikan sikap, ada perbaikan karakter tabiat. Baca Quran yang rajin. Di rumah juga nanti begitu. Rajin bantuin nyapu, ngerti? Rajin ngepel. Ini kita digladi resik ya Allah sebenarnya. Nggak boleh. Kan kemarin-kemarin begitu ya. Udah itu kemarin. Ngerti maksudnya? Nah sekarang dirubah sama orang tua, emaknya, sama bapaknya, sama siapa aja wajib hormat. Di rumah nggak boleh males. Semuanya begitu loh. Oke lanjut. Waqat takhruju dan terkadang keluar apa alfazun nidai lafaz nida panggilan an makna hana ini penting ini. An maknaha dari maknanya alfazun nida al asli yang asli. Lafaz munada terkadang keluar dari makna asalnya ila ma'anin ukhra kepada makna-makna. Ma'anin itu kan asalnya ma'aninin gitu loh. Yaknya dibuang karena isim mangkul sama dengan qadin radin. Ma'anin diperhatikan itu sama dengan samanin, itu samaniun asalnya, gitu loh. Itu harus kalian latih untuk menguasai itu. Itu kamu yang dipahami apa ma'anin ukhra minas siyaqi. Tuh dari siyak kok. Siyak itu apa? Runtutan kalam, bukan siak bahasa Sunda. Mulanya ngatain orang goblok siak gitu kan. Siak kok itu mah pakai kof. Cuman tulisannya kalau siak kan siak. Naon siak?
gitu kan. Bukan begitu, tuh maksud siapa orang Sunda. Itu parah ngerti bahasa Sunda loh. Masa bang begitu yang banyak makluan orang Sunda. Ya itu orang Jawa, makluan orang Sunda. Iya nggak? Sukabumi kan temennya Balikpapan. Bumi Balikpapan kalau mayat mati itu kan ditutup pakai papan. Lu mau ngerti bahasa gaul lu parah. Parah kok yang rajin ngerti. Lu masih ngantuk emang. Lu minyak olesnya mata enaknya situ udah ngiler udah nyampe kupang dia. Udah ya kan. Lu Mi kemarin pulang dari jalan itu habis. Masih punya. Kemarin dari awal sih nggak lanjut habis ya nggak. Tadi saya menawarin lupa kalau emang habis ngomong, udah ada bayaran nggak kuliah. Belum mumpung saya punya duit, gitu loh. Kalau nggak berduit mah nggak bakalan saya nawarin. Ya sama duit amal, apa saya tahan. Ada mah ber. Udah begitu lah ngapain? Duit saya tahan duit amal. Pantang saya mah. Maka yang penting, itu kayak tadi Erwin ngerti. Aduh kita tidak dikasih Pak santunan Pak. Gua kasih semua kalau perlu. Ngerti kan? Begitu loh. Cuma saya sebagai pengatur itu harus cerdik, harus cerdas, harus pas dan tepat sasaran. Karena banyak santunan yatim yang anaknya dijual. Kalau ada santunan, maknya yang ngambil buat beli api, buat selpang, selpong. Kelakuan maknya. Ada yang benar begitu. Enggak, kalau saya tanamkan duit donatur sebagai wakaf bergerak. Nah, apa itu wakaf bergerak? Pendidikan. Ngerti? Itu yang jauh lebih penting. Bima'unatil koro ini dengan pertolongan korena. Korena, tahu korena kan? Jin korin. Ingat, itu kan seakar dengan itu. Korin itu apa? Yang membaringi, yang menyertai. Kalau menyertai kan takutnya menyernya hilang, nah tinggal tainya kan gitu kan. Nah iya, bima'unatil koro ini dengan bantuan perkara-perkara yang membarengi. Nah apa itu koroin? Ma'unatil koroin wa min ahammi dzalika. Maka itu buruan itu dibeliin ini si siapa? Mundiri kitabnya ya. Punya udah dikasih. Yang belum punya apa? Angka wakif udah, tinggal kurang ini apa juga tuh nasihin kan? Fathul Majid. Yang kurang-kurang aja gitu loh. Wa min ahammi dzalika, dan itu diantara paling pentingnya qarain atau ma'anin ukhra, bukan ma'anin ukhra lah. Al-ighra itu ighra. Apa ighra itu bahasa pasnya ya? Gharra itu loh. Apa sih? Coba cari kamus. Apa bahasa yang pas? Ighra itu apa ya? Menjaga juga bisa. Paling enak lihat kamus lah. Aghra yubri ighra. Nahwu apa sih ini? Dari kalimat ghin kalian bukanya. Ghara gitu loh. Nyari kamus itu nggak mudah. Itu ighra. Kalian cari hamzah sampai budet kapan ketemu. Nah, itu kalian cari tuh ghara. Nanti ghara ikutin pasti ada aghra. Aghra yugri ighra. Itu mesti nyari kamus juga harus ngerti kan. Apa kalau bahasa Jawanya itu ngegere. Itu diantaranya. Apa? Ngegere itu anjuran. Mempengaruhi itu loh. Menasihati itu ighra. Menasihati untuk menyelamatkan, gitu loh maksudnya. Nahu kaulika itu seperti ucapan kamu liman
akbala yatadzallamu, liman bagi orang akbala yang menghadap siapa man yatadzallamu, hale menerima kezaliman siapa man, ya mazlumu, hai orang yang dianiaya. Orang itu ada menghadap tapi orang itu teraniaya, dipanggil ya madlumu, hai orang yang dianiaya. Tujuannya adalah menyelamatkan supaya jangan sampai dianiaya. Itu kan munada ya madlum, tapi tujuannya adalah menyelamatkan. Apa di kamusnya? Ya menyelamatkan, gegerei, anjuran menyelamatkan lah gampangnya itu bro. Wal istighosah dan istighosah. Istighosah itu apa? Kalau udah bahasa kalian, ayo baca istighosah. Istighosah itu minta pertolongan. Ya Allah, apa itu? Juga. Terusnya apa itu? Juga dua anak itu kan. Hadir lupa itu. Nahu ya Allah lil mu'minin. Kalau kata Wahaboy, dilarang itu. Karena dia nggak ngerti istighosah. Makanya mengatakan istighosah itu doa-doa yang tidak masuk dari Nabi ya ilah ilallah. Lah orang ngajinya belum sampai kok. Lah iyalah. Seperti doa Allah, wiridan Allah itu kan asma'ullah. Allah. Kan diketawain sama mereka. Apa pikiran Allah. Iya kan? Kan nggak ngerti isim dat itu apa, Ismul A'zam dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Oke, wan nutbah dan nutbah. Nutbah itu ya itu jenis munada mandub, munada yang untuk minta pertolongan. Nahu qauli syair, seperti ucapan penyair, bahwa ajaban kam yad'il fadlana kisu wa asafa kam yudhirun naqsa fadilu. Itu wa ajaban itu loh. Itu munada nutbah. Kalau dalam alfiah mandub, bahwa ajaban, duh betapa takjubnya. Memang dibaca nasab. Itu loh, bahwa ajaban, duh betapa takjubnya, mengherankannya. Kam bermula berapa banyak dari orang yadai itu ngaku-ngaku siapa kam orang al-fadla pada kelebihan. Wah, dia mempunyai nilai plus. Naqisun itu kurang. Betapa banyak orang yang ngaku katanya dia mempunyai kelebihan, mempunyai keramat, mempunyai maunah, mempunyai, wah, padahal naqisun. Itu maksudnya ucapan fawa ajaban kam. Itu kan wa ajaban kan munada. Tapi keluar dari makna munada untuk mempunyai makna nutbah. Gitu loh. Wawa asafan, duh betapa prihatin. Nah itu asafan ya surat Yusuf itu loh. Ya asafa ala Yusufa itu. Dan betapa sedihnya. Kam bermula betapa banyak dari orang yudhiru. Kalau enggak yang aja lah, yang menampakkan siapa orang anakso pada kekurangan, fadilun itu lebih. Sebaliknya banyak orang yang malah menampakkan dengan dia tawaduknya, menunjukkan kekurangan, menunjukkan ya pokoknya sifat-sifat yang ibaratnya ya gimana sih, jiwa tawaduk, nggak menunjukkan nilai-nilai yang lebih, punya ilmu yang nggak usah menonjol pamer-pamer, wah saya alim saya gitu, nggak usah, pakaiannya biasa aja. Karena mohon maaf, kiai di Jawa itu sederhana-sederhana, pakai peci hitam itu udah bagus. Cuma kalian nggak boleh menjadikan peci hitam sebagai imam. Menyambung kali. Ntar katanya kata puasa tadi nggak boleh. Kalau sholat
pakai peci. Lah maksudnya peci hitam menjadi imam. Mana bisa peci hitam jadi imam? Lu paham nggak? Sama aja ada orang ziarah di kubur, haram. Orang lagi ziarah tuh, yang ziarah di kubur, haram apa enggak? Lu gaul kok bahasa kok, ngerti kok? Mereka bisa dibohong-bohong kok. Maka, nah itu kan dituduh, itu nutbah. Nutbah itu termasuk, kan munajat itu macam-macam ya. Kalian itu kan hanya tahu munajat biasa. Ada munajat nutbah, ada munajat istighosa, ada. Itu di Alfiyah itu. Mungkin nanti di Kawakib ada sedikit. Ada yang mutawajjih. Mutawajjih itu merasa sakit, mengadu kesakitan gitu loh. Jelas itu ya, itu apalin tuh. Bahwa ajaban kam yad ilfadla kam yadda ilfadlana isu wa asafan kam yud hirun naqsofa dilu. Betapa banyak orang yang ngaku-ngaku pinter, nggak taunya goblok, kan gamanya gitu. Wakam wawa asafan, dan betapa sedihnya, betapa banyak orang yang ngaku kurang, ngaku bodoh, tapi ternyata dia alim, mempunyai kelebihan, gitu loh. Yang keempat, wa ta'ajjubu dan ta'ajjub. Ta'ajjub itu kalau bahasa Jawanya gawo akan, oh ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia takjub itu. Qaul syairi, seperti ucapan penyair dari Bahar Rojas. Ya lakiman kubaratin bima mari filalakil jawu fabidi wasfiri. Ya laki, kamu perempuan, min kubaratin, bermula dari, ya itu apa itu? Kita cari kamu. Ya sama, saya kok baru lihat ini, belum salah sama sekali. Bima marin dengan keramaian. Makmar amir itu kan kami. Khilalaki, khola yang sepi laki bagimu. Apa al-jawu? Apa al-jawu? Cuaca, udara, keadaan. Fabizi, maka nelurlah siapa kamu. Wasfiri, dan menguninglah siapa kamu. Nah itu apa namanya? Ya laki itu kan munada, tapi fungsinya keluar dari mana asal munada, yaitu ta'ajjub. Nyambung nih. Yang kelima, udah nyampe 5 aja lah, kasihan Kanisa ngajak anaknya kecil loh. Yang kelima, wazajru dan larangan. Isinya munada, tapi isinya adalah larangan. Qaul syairi, seperti ucapan penyair dari Bahar Khafif. Afuadi matal matabu alamma taswa syaibu fawqa ra'si alamma. Afuadi, hei hatiku, kan munada. Matabu, mata itu kapankah? Al matabu, bermula perasaan disalahkan. Kalau bahasa Jawanya maitu. Alamma itu merasa sakit, apa mata, apa hati. Tashu, menjadi sembuh. Itu ya, kan sohayasku kan. Tashu, menjadi sembuh. Siapa kamu gitu ya. Wasaibu, hale bermula uban. Fauqorosi, di atas kepalaku. Alamma itu merasa sakit, apa saib. Hatiku. Matabu alamma, kan asalnya mata alamal matabu, kan gitu kan. Tasku itu kan jawabnya mata, gitu loh, ngerti? Hei hati, kapankah rasa sakit yang dipersalahkan terus itu menjadi sembuh? Kamu bisa sembuh. Sementara uban yang ada di atas kepalaku semakin tumbuh. Dan sakitnya uban kan berarti nambah banyak, kan gitu kan, nambah ubanan.
Itu bahasa syair. Wa tahassuru, kelamaan kan ini. Tahassur, penyesalan. Wa tawajjuh, dan merasa sakit. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya laitani kuntu turaba, An-Naba ayat 40. Ya laitani itu kan ya munada kan, tapi bentuk penyesalan. Orang-orang kafir ketika nanti di hari kiamat itu karena dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya, ingin jadi tanah, ingin jadi debu. Kalau debu kan nggak dihisab, awas lu. Binatang itu nggak dihisab, itu masih muliaan binatang daripada harus disiksa. Ngerti maksudnya? Oh, jangan sembarangan. Ya laitani, duh menawa, itu kan laita. Laita itu kan untuk tamani. Nggak mungkin orang ini jadi tanah, kan gitu kan? Kalau sebagai bentuk lari dari tanggung jawab, nyambung nggak? Itu munada, tapi fungsinya adalah tahassur wa tawajjuh. Dia bentuk penyesalan dan rasa sakit. Itu maksudnya. Adikau yang ngantuk. Ada. Wakakau di syairi, dan seperti ucapan penyair dari Bahar Tawil. Ayah qabra ma'nin kaifa waraita judahu. Waqad kana minhul barru wal bahru mujri'a. Ayah qabra ma'nin, kuburnya Pak Ma'in. Waraita, itu gitu ya. Duh, melihat kamu jauh pada dermawanya Pak Ma'in. Waqad kana, hal betul-betul ada minhu dari qabra ma'nin, al barru itu daratan, wal bahru dan lautan. Mutli'an halid, hancur namanya. Jadi kuburnya Pak Ma'in itu yang separuh udah ada di daratan, yang separuh udah terbusuk di lautan. Nah itu kan bentuk penyesalan kan ya, kalau banyak orang-orang baik namanya gitu loh. Berapa menit? 3 menit lagi dah. Wa tadzakuru, dan peringatan. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair dari Bahar Tawil. Aya manzili salma salamun alaikuma alil azmanul lati madoina roaji'u. Aya manzili, tempat tinggalku. Salma dan Salma. Salamun itu bermula keselamatan, alaikuma itu atas kalian berdua. Halil azminu, apakah bermula zaman-zaman? Itu asalnya azminatun, buang taknya para syair. Alati yaitu azmin, madoina yang berlalu, apa alati, apa zaman-zaman, rohajiu itu kembali. Itu semuanya kan roaji, zamannya roji kan, begitu kan? Tempatku itu kan munada, cuman intinya bukan munada, tapi tadzakkur, peringatan, ingat, nostalgia. Nah, kalau ingatnya yang jelek-jelek, nostalgia, gitu dia, ngerti? Dulu ikut tawuran nggak kalau waktu di Pramuka? Kenapa takut? Dulu saya itu mantan tawuran. Saya dulu tinggal di Penegak 7, depan Gramedia, dekat rumahnya Pak Anjakas, Tegalan istilahnya. Nah, kalau itu kan Pak, lewat dikit kan pasar burung. Ketua sama emaknya Kevin di sana. Nah, kuliah saya dulu di Jalan Salimbaraya. Kampusnya di situ, cuman sekarang udah pindah di LA, bukan Los Angeles, Lenteng Agung. Bahwa maksudnya, waktu saya kuliah di Libya. Saya dulu pernah kuliah di Libya. Itu kuliah saya yang pertama. Kuliah saya yang kedua di Rijal, tempatnya Santi kuliah. Saya juga pernah pakai seragam kampus, ngantuk. Ada
udah mangap rame-rame nak ngiler lagi ada kangkang jelas itu namanya nostalgia. Kalau tawuran taruh saya di Bukit Duri ada dua, ada Bukit Duri Tanjakan, ada Bukit Duri Puteran. Saya di Bukit Duri Puteran di Ban-Ban dekat pasar Bukit Duri. Wah itu kalau maju perang bawa golok, bawa botol, bawa perang antar kamu bukan sama anak sekolah. Cuman karena mau dengerin perangnya pakai blok-blok itu senapan kali ini Pak buat itu ngeluarin peluru isinya pecahan beling, potong-potongan besi, potong-potongan paku segala macam. Sekali nembak itu bisa 20, dan mencar kena mata lah bisa buta. Mas senjata itu saya nggak mau karena bleder lebih berbahaya. Pakai helm lah, helm tutupin. Emang kan tetap aja kalau namanya besi. Tuh dulu sama Pak Edi tadi nggak percaya. Masa sih Ustaz tukang berantem? Tanya aja tadi itu. Itu diceritain sama Pak RW-nya. RW-nya namanya Pak Tono, Bang Odoy. Panggilannya, wah, Mbak. Oh, Pak Ustaz. Pak Ustaz dia. Tukang berantem. Maksudnya berantem mau menyelamatkan. Saya mah menyelamatkan bapak angkat saya. Bapak saya tukang ban bekas. Tumpukan bannya kayak 3 aja sini. Kalau udah kebakar. Kiamat Sugro. Ngerti maksudnya? Ya. Makanya saya dulu jualan sendal dari bak, jualan sepatu segala macam, jualan kresek kayak itu pernah saya di Cililitan. Ini saya cerita sama kalian supaya kalian semangat katanya tolak ini. Saya di Jakarta pantang itu Pak Sarip saudara saya. Dulu Pak Sarip kaya raya, pemborong tanahnya di Babelan, Tambilang mana hampir 5 hektar. Tapi saya pantang minta sama saudara lebih baik saya terlunta-lunta, tapi mencari berpijak dengan kaki sendiri. Oh, begitu. Dan cengeng gitu loh, oke? Udah besok alat nomor watahayyuru watadajjur. Tahayyur itu keder. Tadajjur kalau lihat kamu. Wal ikhtisas, tafakhur, angga-anggaan, ada tawadhu, itu antonimnya. Canggung model ya. Nah, dikit lagi dah. Watahayyur, itu kan dikit lagi tuh. Kelamaan enggak? Ya. Apa? Kenapa? Jangan nyakitin dia tidur, jangan nangis. Nangis lagi. Watahayyuru dan tahayyur bingung. Watadajjur dan ya bersedihlah. Contohnya nahu bahar basit manazila salma'ai nasalmaki min ajli hadza bakainaha bakinati. Innal basito ayamana zila salma aina salmaki. Ayamana zila salma, hei tempat tinggalnya Salma. Salma nama orang lah. Aina itu di manakah salmaki bermula salmamu. Min ajli hadza, dari arah ini. Bakaina nangis siapa kami pada manazila Salma. Bakaina ki menangis siapa kami ki pada kamu. Wayat suhu dan banyak. Apa hada ini tahayyus wa tadajjur fi nidail atlali wal matoya, di dalam memanggil atlal wal matoya. Matoya itu pemberian. Atlal lah lihat kamus. Itu aja lah udah. Wa nahwiha dan seumpama nidail atlal wal matoya. Wal ikhtisas dan ikhtisas. Wa huwa bermula ikhtisas di krusmin dohirin, itu menyebutkan isim dohir. Ba'da domirin, setelah isim domir. Isim dohir disebut setelah isim domir. Li'ajli bayanihi, untuk tujuan menjelaskan domir. Nahu qawlihi ta'ala,
Seperti firman Allah Ta'ala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Itu yang rahmatullahi bermula rahmat Allah, wa barakatuhu dan barokahnya Allah itu alaikum atas kalian semua. Garis bawahi ahlal bait itu yang menjadi contoh. Cuman ahlal bait itu huruf ianya dibuang. Makanya saya suruh garis bawahi. Kalau kalian nggak mateng ilmu nahwu dulu, ahlal baiti asalnya ya ahlal baiti. Maka itu kan ahlal baiti dibaca nasab kan, karena munada nyambung. Nah, itu yang menjadi contoh. Innahu sesungguhnya Allah hamidun itu zat yang terpuji, yang dipuji. Itu hamid bermakna mahmud. Majidun itu yang agung bermakna majid. Nah, itu yang menjadi contoh. Alaikum, kum itu kan isim dhamir. Nah, isim dhamir diikuti oleh isim dhohir sebagai bentuk penjelasan. Alaikum atas kalian semua. Kalian siapa? Ahlal baiti. Itu asalnya ya ahlal baiti, huruf ianya, huruf nidanya dibuang. Itu perlu diulang-ulang menghidupkan siapul kalam. Wanahu qaulihi ta'ala wanahu nahnul ulama awas bukan ulama'u. Nahnul ulama warasatul anbiya'i. Nahnu bermula kami. Kami siapa? Al ulama itu asalnya ya maksarol ulama atau ya ma'asirol ulama. Tulis itu bukan masalah gampang. Lalu mutolaah sendiri bingung kalau nggak menjiwai. Saya belum sama sekali mutolaah, tapi saya mau ngerti. Begitu. Sombong amat, bukan sombong, orang asli sombong itu. Nah, nu bermula kami al ulama itu loh yang menjadi contoh. Itu asalnya ya maksarul ulama atau nah ya warasatul anbiya'i itu ahli warisnya para nabi. Maka al ulama warasatul anbiya. Warasa itu jamak taksir. Warisun fi nahwi ramin yudhiratin fu'ala wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Kamalatun namanya kamilun. Warisun warosatun itu bagian daripada jamak taksir. Jamak taksir wazannya ngabrek-kabrek. Wah, begitu. Ikhtisas terbagi macam-macam. Imalit tafakhur, ada kalanya untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, ngabul-ngabulan. Nahwu ana ukrimud dhaifa ayyuhar rajul. Ana bermula saya. Ukrimu itu orang yang memuliakan siapa ana, ad-dhaifa pada tamu. Ayyuhar rajul. Hei laki-laki itu asalnya ya ayyuhar rajul, huruf ya-nya dibuang. Gitu loh. Yang kedua, wa imalit tawadhu, dan ada kalanya untuk tawadhu. Ana al-fakirul miskin. Nah, itu kan setelah domir kan. Ana bermula saya. Al-fakiru itu orang fakir. Al-miskinu yang miskin. Ayyuhar rajulu, hai laki-laki. Terakhir, wanahu Allahumma ufir lana ayyatuhal isobah. Allahumma ya Allah ighfir, ampunkanlah lana untuk kami ayyuhal isobata. Hai isobah itu saudara itu loh. Dawil asobah. Kan dalam ilmu farok itu kan ada dawil furud, ada dawil asobah kan. Ada bagian utama, ada bagian tambahan. Nanti maksudnya
dia masih saudara-saudara juga. Dia titik tamrin, kalau yang keren tamrin lu mutolaah terus kan udah dibahas. Nah, sinkronkan syair satu biasanya ada penjelasannya. Enggak ada itu. Oke ya, udah kasihan loh. Siti udah tepar. Nah, itu juga udah ngantuk. Siapa? Midah. Gua. Oke ya. Ya sejam lewat 10. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.